Kita akan dengarkan pandangan Mas Johan Budi terlebih dahulu. Ketika angka tersebut, data tersebut, bahkan ada jumlah transaksi yang luar biasa, nilainya, perputarannya disampaikan oleh PPATK dalam rapat bersama Komisi 3. Bagaimana pandangannya Mas Johan Budi? Termasuk juga Mas Johan Budi ini yang salah satu yang menyuarakan bahwa sanksi harus diberikan, tidak hanya sebatas etik, tapi juga harus sampai pidana. Silakan Mas Johan Budi. Ya, begini. Yang pertama, saya ingin menceritakan dulu sedikit ya pertemuan atau raker antara Komisi 3 dengan PPATK. Nah, dalam raker itu sebenarnya PPATK ingin menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan, laporan kinerja ya. Dan di sela-sela laporan kinerja itu banyak sekali sebenarnya yang disampaikan oleh Kepala PPATK. Begitu disinggung ya mengenai siapa sih pelaku judi online, saya sebenarnya cukup terkejut juga ya. Terkejutnya begini, yang pertama adalah akumulasi perputaran judi online itu sudah sampai di angka yang fantastis ya, sampai ratusan triliun. Yang kedua, penggemar atau pelaku judi online ini juga di semua lini ya, baik itu di tingkat atas maupun sampai ke bawah ya. Bahkan kemarin Kepala PPATK menjelaskan dia punya data by name by address ya. Bahkan ada ibu rumah tangga, ada anak sekolah pun juga bermain judi online ini. Bahkan penegak hukum pun juga ada yang ikut-ikutan melakukan ikut berjudi online, dan korban sudah banyak, sudah kita lihat ada istri membakar suami, ada yang ingin berusaha bunuh diri karena kalah judi dan lain sebagainya ya. Bahkan juga ini yang mengkhawatirkan buat saya adalah judi ternyata tidak hanya meresahkan atau membuat miskin masyarakat saja, tetapi juga ini bisa merugikan perekonomian negara. Dari mana arah menuju ke situ adalah bisa jadi pengguna anggaran kan menguasai anggaran di kementerian atau di pemerintah, di departemen, kemudian menggunakan uang anggaran itu untuk berjudi ya. Dan ini sudah ada contohnya, sudah ada kasusnya, ada pegawai bank BUMN yang kemudian mencuri uang BUMN itu untuk bermain judi dan kerugiannya bisa ratusan juta. Nah, di dalam rapat kerja itu ada pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 ya, Habibur Rahman, yang juga MKD, menanyakan apakah ada anggota DPR yang ikut bermain judi online juga gitu. Jadi PPATK sebenarnya menjawab apa yang ditanyakan ya oleh anggota Komisi 3 waktu itu, pimpinan Komisi 3, ada juga anggota Komisi 3 yang kemudian dijawab dan disampaikan ada angka seribuan itu oleh Kepala PPATK. Tapi 1000 tentu tidak hanya di DPR RI, tapi juga ada di DPRD provinsi, ada juga di DPRD kabupaten kota ya. Jadi sebenarnya kalau kita mendengarkan penjelasan secara detail, judi ini tidak ada kaitannya dengan profesi ya. Jadi ini adalah orang per orang ya, sehingga siapapun bisa berjudi. Seperti juga korupsi ya, korupsi juga melanda, bahkan bisa terjadi seperti judi online ini bisa dilakukan juga oleh oknum penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum gitu. Dan kemarin mengemuka juga bahwa MKD sampaikan oleh Habibur Rahman dalam rangka untuk menegakkan etik ya anggota DPR, kemudian meminta data kepada PPATK. Saya bukan anggota MKD, saya tidak tahu apakah kemudian dari data yang karena PPATK punya data secara detail ya. Tentu kemarin juga mengemuka ya tidak fair juga kalau cuman anggota DPR, sehingga kami di Komisi 3 kemarin meminta semua data yang ada ya pelaku judi online, yang kemudian karena fungsi DPR itu juga melakukan pengawasan, itu mungkin bisa kita sampaikan kepada tentu di Komisi 3 mitranya adalah kepolisian, kejaksaan, dan kemudian juga
Kumham ya. Bahkan tadi saya baca apa namanya di Kominfo pun, pegawai Kominfo pun juga ada yang bermain judi online. Ini kan luar biasa ya. Seperti Gunung Es ya, yang kita tahu pucuknya ternyata judi online merambah kemana-mana. Kenapa bisa merambah kemana-mana? Judi online ini bisa masuk ke wilayah private orang ya. Kita bisa berjudi sambil memasak, kita bisa berjudi sambil tiduran di kamar tidur. Sehingga sulit sekali menurut saya mengontrol orang ini bermain judi atau tidak ya, apalagi kalau sampai apa namanya menjual barang yang sudah ada di ini pengakuan pelaku judi online itu awalnya ikut 50.000, 100.000, yang akhirnya sampai puluhan juta, dan karena dia kalah terus akhirnya barang-barang di rumah dia jual. Ini merugikan keluarga juga akhirnya. Betul. Saya kira itu. Jadi awalnya itu gitu. Jadi tentu kita nggak fair juga kalau kalau mengkaitkan judi online ini dengan profesi ya. Karena siapapun bisa terlibat. Tadi saya sampaikan pegawai Kominfo pun dari penjelasan Menteri Kominfo juga ada yang seharusnya menertibkan game-game yang judi online, malah dia ikut. Nah, ini kan luar biasa. Karena begitu mudahnya untuk bisa mendapatkan game judi online, begitu gampangnya untuk melakukannya, memang tidak terbatas dalam profesi tertentu, begitu Mas Johan Budi. Cuma yang membuat ini begitu ironis, masyarakat begitu geram juga adalah karena untuk para anggota dewan yang terlibat, mereka kan disebut bahwa mengenal betul seperti apa itu hukum dan juga bahkan membuat undang-undang. Itu salah satu hal yang membuat masyarakat begitu geram ketika melihat ternyata ada anggota dewan yang terlibat dan juga melakukan judi online. Itu pertimbangannya, Mas Johan Budi. Iya, saya kira orang patut geram juga kalau ada anggota DPR yang bermain judi online ya. Tapi kita juga, masyarakat saya yakin geram juga kalau dia mendengar ada penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum justru bermain judi online gitu. Betul, pasti. Jadi kegeraman ini tentu jangan ditimpakan saja kepada kalau ada anggota, ya pasti ini oknum ya, yang penegak hukum juga oknum. Kominfo, pegawai Kominfo juga oknum juga, yang seharusnya orang yang berada di dalam kaitan untuk memberantas judi online justru jadi pemain gitu. Nah ini kan membuat masyarakat geram, apalagi angka yang muncul, akumulatif yang muncul itu sangat fantastis ya, sampai ratusan triliun ya. Sementara APBN kita kalau dibanding dengan perputaran judi ini bisa seperempat apa separuhnya ini perputaran judi. Baik, Mas